Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin pada Kamis siang 12 Agustus 2021 mengunjungi warganya yang dalam kondisi kesusahan. Yang pertama dikunjungi ialah keluarga Nur Aisyah di Jalan Ikan Tongkol, Kelurahan dan Kecamatan Mayangan. Anaknya menderita penyakit hernia dan membuatnya putus sekolah sejak SD. Nur Agustin mengatakan anaknya bernama Nur Faizi, 16 tahun. Saat diperiksakan ke dokter, Nur Faizi dinyatakan menderita penyakit hernia. Nur Faizi putus sekolah sejak kelas 3 SD. Seandainya tetap bersekolah, Nur Faizi saat ini sudah duduk di bangku SMP. Namun, Nur Faizi tidak dapat meneruskan sekolahnya lantaran tidak pernah naik kelas, terlebih setelah menderita penyakit ini. Nur Aisyah tidak mengetahui secara pasti penyebab penyakit anaknya. Tiba-tiba saja Nur Faizi hanya bisa tertidur dan seiring berjalannya waktu tubuhnya terus menyusut. Lalu alat kelaminnya membesar dan Nur Faizi jadi sakit-sakitan. Pulang Jumatannya langsung sakit, langsung raja pelera. Langsung drop. Langsung nakanan. Langsung kesakitan. Terus lah. Pulangan yang serapat. Enggak. Katanya dokter. Oh, hernia. Muncul orang pinter, kena yang serapat. Tak tahu. Omong dia orang pinter kenangan pas serapat aja, Mbak. Sekarangnya mana? Ahmad tak izin. Sekolah yuk. Kelas telo, Ambu. Anak ama Ambu. tak tongke, tak bisa panakan. Tak bisa. Selanjutnya, Wali Kota bergeser mengunjungi keluarga Muhammad Holili. Pasangan suami istri Muhammad Holili dan Nur Agustin telah meninggal dunia. Mereka meninggalkan 4 anak yang kini menjadi yatim piatu. 4 anak tersebut dititipkan kepada neneknya yakni Mas Ria, 66 tahun. Menurut Mas Ria, saat ini ia menjadi tulang punggung bagi 4 anak yatim piatu tersebut. Padahal Mas Ria hanya bekerja sebagai penjual pakaian bekas di Pasar Mangunharjo. Pendapatannya tidak pasti, namun setiap hari sudah pasti ia harus mengeluarkan uang Rp10.000 hanya untuk naik ojek. 4 anak mendiang Pasutri Holili dan Nur Agustin masing-masing adalah Alvindafa Firmansyah, 17 tahun. Masih bersekolah di SMK Negeri 2 kelas 2. Agnitia, 13 tahun, kini belajar di pondok pesantren di Bogor atau mengikuti anak si Mas Ria. Aimar 3 tahun dan 1 lagi anak yang masih kecil. Alvin mengatakan ia ditinggal orang tuanya 3 minggu lalu. Ibunya yang lebih dulu meninggal saat keguguran di usia kehamilan 5 bulan lantaran terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah itu bapaknya menyusul meninggal dunia karena kekurangan imunitas. Meski telah ditinggalkan kedua orang tuanya, Alvin dan adik-adiknya akan tetap meneruskan sekolahnya sampai tuntas. Alvin bahkan rela mencoba bekerja setelah sekolah agar bisa mendapatkan bayaran untuk kebutuhan sehari-hari dirinya dan adik-adiknya. Abi baru 2 minggu lebih. Itu karena apa dari diagnosa dokter? Kata dokter Abi ya COVID gitu. Terus punya riwayat memang. Ya punya riwayat di TB. Terus kalau Umi juga COVID juga. Enggak parah kayak gini. Rencana ke Kalau depan. kalau sekolahnya gimana nih? Ya diteruskan. Tapi tetap nanti ingin bekerja sambil lalu bekerja atau bagaimana itu? Ya sama nerusin proyek Abi. Proyek apa itu? Bangunan. Ya. Misalnya jurusan bangunan. Ya, Sementara Wali Kota Hadi Zainal Abidin meminta para ketua RT dan RW, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak agar memantau keluarga ini. Berikutnya kepada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diminta memantau hingga menjamin keberlangsungan pendidikan dan kesehatan keluarga ini melalui program sekolah dan kesehatan gratis Pemkot. Menurut Wali Kota, Pemkot menjamin anak yatim piatu mendapatkan haknya untuk meneruskan pendidikan dan menerima bantuan sosial selama pandemi COVID-19 sesuai dengan program sekolah dan kesehatan gratis.
Dengan begitu, anak yatim piatu yang memiliki semangat tinggi dapat meraih cita-citanya. Dan melihat data-data mana masyarakat yang selama ini karena terpapar COVID-19 ya, anak-anaknya masih kecil-kecil, itu harus menjadi perhatian dari pemerintah. Karena situasi kondisi seperti ini, pemerintah harus hadir karena untuk keberlangsungan pendidikan bagi anak-anaknya. Jadi kita lihat di sini keluarga ini mempunyai 4 anak, yang paling besar sekolah SMK 2 ya, terus adiknya mondok di Bogor, terus ada lagi adik-adiknya masih kecil umur 3 tahun sama umur 5 tahun. Itu saya minta kepada camat, lurah untuk memantau untuk pendidikannya dan lain-lainnya, sehingga pemerintah harus bisa memfasilitasi dan membantu karena untuk keberlangsungan pendidikan anak-anak itu. Jadi hal-hal seperti ini yang patut kita perhatikan. Dan saya juga berpesan kepada masyarakat bahwasanya pandemi COVID-19 ini banyak warga masyarakat yang merasakan dampaknya. Keluarga ini, kedua orang tuanya meninggal Karena COVID. betul, ada komorbid bawaan, tapi juga diagnosis terpapar COVID-19. Sehingga kita harus mempunyai empati, mempunyai rasa kemanusiaan juga, bahwasanya pandemi ini menjadi tantangan kita semuanya. Jangan sampai kita menganggap pandemi ini seakan-akan tidak menjadi hal yang menjadi tantangan kita. Kita harus merasakan apa yang menjadi kepedihan orang lain, karena pandemi ini betul-betul banyak yang merasakan kepedihan akibat dari terpaparnya COVID-19. Mudah-mudahan kita semua sadar, mawas diri untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kita kesini bersama juga dari Bank Jati, memberikan bantuan juga ke sini bersama Dinas Sosial juga, karena ini menjadikan keharusan kita harus berkolaborasi, harus bersama untuk membantu masyarakat yang betul-betul terdampak dalam arti kehidupan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara mereka tinggal di mana, Bib? Sementara ini mereka ikut neneknya ya, kita lihat ikut neneknya ya, kita berdoa mudah-mudahan untuk masa depan terus bisa kita bantu, kita fasilitasi, karena ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Ditanggung semuanya biayanya untuk sekolah. Untuk pendidikan pastikan gratis ya, pendidikan kan gratis sudah. Untuk pendidikan gratis ya. Pendidikan gratis sudah di Kota Probolinggo, pendidikan kesehatan sudah gratis. Cuma kalau kita pantau jangan sampai keberlangsungan untuk pendidikannya itu ada kendala, itu pemerintah harus hadir. Laporan Muhammad Angga, Tada Today TV.